Nyonya Yunqian, apakah Anda yakin ingin menggugurkan kandungan? Yakin. Lalu, bagaimana dengan ayahnya? Setuju? Dia tidak peduli. Dia hanya peduli pada seniornya Bayu Guang yang dicintainya selama 7 tahun dan anak yang dia sumbang ini kepada Bayu Guang. Hari ini ulang tahun pernikahan 2 tahun saya dengan Hiran. Anak ini sebagai kejutan. Dia lebih memperhatikan saya. Sejak SMA, saya mengejar Hiran tuh. Akhirnya saya menunggu saat dia dan Bayu Guang Suining putus. Juga akhirnya menunggu saat dia bersedia menikah dengan saya. Terima kasih adikku, Heran. Saat aku paling tak berdaya, dia meminjamkan sperma kepadaku. Akhirnya aku bisa memiliki bayiku sendiri. Jadi, pada hari peringatan kita, kamu tidak pulang karena mendonasikan sperma untuk bulan putihmu? Jadi apa anak kita berarti? Hahan. Yunqian memposting di sosial media. Apakah dia marah padaku? Santai, serahkan untuk menyelesaikannya. Mari duduk. Pelan-pelan. Yunqian, aku meminjamkan sperma kepada Inging. Apa perlu dibesar-besarkan? Dia merasa bersalah sekarang. Bagaimana kalau kamu membangunkan bayinya? Hang. Maaf. Ya, aku terlalu dramatis. Kamu bilang gak suka anak-anak, dan selama pernikahan kita jarang menyentuhku. Anak ini, aku harus membujukmu 2 bulan baru bisa hamil. Aku pikir kamu tahu aku hamil. Ternyata aku ketahuan terlalu banyak mikir. Sejak awal kamu tidak suka pada anak kita. Sudah waktunya kita cerai. Maaf, nak. Ibu nggak bisa mempertahankan kamu. Ayahmu nggak mencintai ibumu. Jadi bagaimana mungkin dia mencintai kamu? Sayang. Sayang. Aku dan dia tidak ada apa-apa, donasi sperma membantu wujudkan keinginan. Yinging sangat suka anak-anak, aku jamin. Setelah dia melahirkan, aku akan putus total dengannya. Pertama kali kau peluk aku. Mengerti. Aku sudah begini. Jangan lupa. Dulu kau bilang tidak peduli masa laluku dan ingin hidup baik denganku. Seperti wanita cemburu, aku perlu memberitahu kamu. Aku bisa menyembunyikannya darimu. Aku memberitahumu karena menghormatimu, sangat mengecewakanku. Di matamu, meminta maaf itu harga diri, memberi muka. Kalau aku tidak memaafkan, jadi wanita cemburu. Kenapa memperlakukanku seperti semua karena aku mencintaimu seperti anjing yang setia? Semua ini adalah kesalahanku sendiri. Maafkan aku anakku. Ini karena ibu tidak berguna. Yunqian. Kamu mengikuti kami. Kenapa Yunqian mengikuti kita? Bukankah kita jujur? Dia tidak akan salah paham, kan? Iya, kalian datang periksa ke dokter. Apa hubungannya denganku? Untuk apa aku mengikuti kalian? Apa yang kamu ngomong? Anggap Yinging sebagai kakak, kata-katamu merusak nama baiknya. Apa tujuanmu? Aduh. Kenapa sampai pukul-pukulan ini? Yunqian tidak maksud begitu. Kakak Inging. Jatuh kemana? Bagian mana yang sakit? Pelan-pelan ya. Bagian mana yang
Aku baik-baik saja, cuma perutku agak sakit. Ingat, kalau terjadi apa-apa pada Yingin dan anaknya, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Ayo, bawa kalian periksa dulu. Suamiku meninggalkanku, berpelukan wanita lain dan pergi. Pilihanku memang tidak salah. Mari kita angkat gelas bersama, merayakan kesuksesan Aran dan Yingin mengandung buah cinta mereka. Ayo kita angkat gelas bersama, merayakan Aran dan Yingin mengandung bayi cinta mereka. Selamat, minum, minum, minum. Kalian ngobrol dulu, aku pergi ke kamar mandi. Hei Zhang Shuo, kamu memang luar biasa bisa berpikir untuk meminjam sperma. Siapa suruh suami sang dewi tidak berguna, tidak bisa punya anak? Ini kan berarti membiarkan Aran, secara tidak langsung mendapatkan gadis cantik itu. Hey. Jangan asal bicara, kakak Yingin sudah menikah. Ini tidak baik untuk nama baiknya. Kalian ribut-ribut, didengar kakak ipar bisa cerai dengan aku. Takut apaan? Wanita yang petty seperti itu lebih baik cerai. Hei, sebenarnya kamu dengan kakak Yingin sudah lama bersama. Kita sebagai teman tahu kamu tidak bisa melupakannya. Iya. Aku dan Yun Qian menikah 2 tahun, dia selalu mengurus keluarga dalam diam, meski tidak banyak jasa, dia tetap berjuang. Mana bisa aku pergi begitu saja? Horen, kau tetap saja munafik seperti biasa. Pernikahan kita bagimu hanyalah belas kasihanmu. Kalian lihat, Yingin mengupdate sosial media. Ayo lihat. Pria mencintai diri sendiri seperti ini. Hebat sekali. Sepertinya bukan suaminya. Bukankah itu Horen? Tidak hanya kamu, Kak Yingin juga belum bisa melupakan. Horen, serius deh, kesempatan bagus seperti ini, kenapa nggak sekalian cerai? Kalian sedang ngomongin apa sih? Tidak ada apa-apa. Hanya menyarankan beberapa orang untuk mengikuti hati mereka, dan segera beralih ke jalan yang benar. Benar sekali. Hampir bercerai. Kasihan kalian. Kenapa harus khawatir selama bertahun-tahun? Yunqian, Kakak ipar. Bukan seperti yang dipikirkan. Kamu sudah mendengar semua. Maaf ya. Maaf mengganggu merayakan. Yun Qian, mereka hanya bercanda. Jangan diambil hati. Aku sudah biasa. Mereka benar, kamu mengandung anak Heran. Kamu lebih seperti nyonya di rumah ini. Sedangkan aku hanya orang luar yang mengacau. Apa yang kamu bicarakan itu? Bukan begitu maksud mereka. Benar, kakak, kami bercanda. Jangan dimasukkan ke hati. Sudah, berhenti bicara. Dari awal kalian pikir aku tak sepadan dengan Heran, tak secantik atau seanggun Suiying, dan tak sebaik dia. Aku tak sebanding dengannya. Bukan, Yun Qian, kamu terlalu serius. Kamu adalah istri sah Aran. Bagaimana aku bisa dibandingkan denganmu? Anak ini, Aran merasa kasihan kepadaku, dia hanya membantuku, Yun Qian. Aran, cepat bujuk Yun Qian. Hidup bareng aja sudah cukup. Kenapa kamu harus membandingkan diri dengan dia? Aku hanya mendonorkan sperma dan punya anak. Perlukah begitu? ya, memang sekarang tidak perlu lagi. Baguslah kalau kamu mengerti. Cepat pergi ke kamar, tunggu berkumpul. Kita cerai saja. apa yang kamu katakan? Kita cerai. Apa yang kamu katakan? Bebas sekarang, bisa mengikuti kata hatimu. Bersama orang yang kamu cintai. Semoga kalian bertiga bahagia. Yun Qian, jangan terburu-buru. Perceraian bukanlah hal yang mudah, namun Aran masih memikirkanmu. Kamu tidak perlu budgeted. Ternyata, kamu mengancamku dengan perceraian. Mengancammu. Sudah kubilang. Kali ini tentang pinjam sperma itu hanya membantu Yingin. Setelah melahirkan anaknya, aku janji putus total dengan dia. Aku janji setelah aku melahirkan anak ini. Aku janji akan menjaga jarak dengan Aran. Benar-benar tidak akan mengganggu kalian lagi. Yun Qian, aku harus bicara di sini. Hanya menyumbang sperma, bukannya benar-benar ada hubungan. Kenapa harus sekecil itu? Benar sekali. Yinjing Dan Aran le bil à Massaling Kenal, Mintage à Gajarak. Itu berlebihan, kan?
Yun Qian. Bukan aku yang bicara. Aran menikahimu itu sudah memberi kamu banyak muka. Aran barusan memuji kamu, bilang kamu sudah bekerja keras meski belum mendapatkan penghargaan. Begini cara kamu memperlakukan Aran. Masih berdiri, pergi ke kamar. Masih merasa belum cukup malu? Hiran. Itu kesalahan saya, tidak mencintaimu. Tidak mengejarmu selama 7 tahun. Tidak merasa memiliki anak akan mendapatkan hatimu kembali. Sekarang berakhir seperti ini. Dihina seperti ini. Saya pantas mendapatkannya. Anak. Anak APA? Aku benar-benar ingin bercerai. Lihat ini dulu. Aborsi. Aborsi. Menggugurkan anak kita untuk sel sperma. Kapan hamil? Kenapa tidak memberitahuku? Karena hatimu hanya ada dia dan anaknya, kan? Seorang anak yang ditakdirkan untuk diabaikan, kenapa aku harus melahirkannya untuk menderita seperti aku? Anak hilang ya hilang saja. Jangan drama terus. Anak hilang saja. Heran. Aku tidak salah lihat kamu. Bagimu aku dan anak hanyalah pilihan saja. Apa kamu bicarakan? Kita sudah menikah 2 tahun. Bagaimana bisa pilihan? Hari ini memang kesalahan kami. Ikan suruh tuan tan minta maaf padamu. Jangan ribet lagi, aku lila, antara kamu dan ingin. Aku tidak tahu harus memilih siapa. Tidak tahu membuat pilihan. Selama bertahun-tahun. Kapan kamu tidak memilih dia? Pada hari pernikahan, kamu pilih tinggalkan aku. Untuk hibur dia yang bertengkar dengan suami di ulang tahun pernikahan. Kamu lagi-lagi pilih tinggalkan aku untuk hibur dia yang takut petir. Ulang tahun aku. Pergi rayakan promosi dan kenaikan gaji Sueinging. Semua hadiah hari raya dan ulang tahun selalu ada 2. 1 untuk dia, 1 untuk aku. Ini yang kamu anggap sebagai keadilan yang lucu. Baiklah, kalian tidak harus minta maaf. Jadi, ayo lakukan. Pak Tan. Kalian minta maaf ke Yun Qian. Yun Qian. Aku hukuman sendiri, minum 1 gelas dulu. Yun Qian. Bicara tanpa berpikir, jangan dimasukkan hati. Sebetulnya, aku tidak pernah menganggapmu lebih baik. Aku merasa kamu tidak pantas untuk saudaraku, tapi tidak ada cara lain. Aku punya saudara seperti Heran. Dia masih ingin hidup bersamamu. Maka demi dia, aku tulus meminta maaf padamu. Memang benar membuatmu kesulitan. Aku akan minum 1 gelas lagi. Tadi itu aku salah bicara. Maaf. Kami juga. Maaf. Yun Qian. Mereka sudah dengan tulus meminta maaf padamu, sudah cukup kan? Dengan tulus minta maaf. Hiran. Apa kamu tuli? Bagaimanapun juga, mereka sudah minta maaf, itu sudah memberi kamu wajah. Kamu sebenarnya mau apa? Harus berterima kasih padamu. Kalau aku tidak memaafkan, apakah kalian akan bilang aku pendendam? Menyepelek Kamu. besar. Susah diajak bicara. Semua karena aku. Semua karena aku, semua orang jadi seperti ini. Kakak, APA yang kamu katakan. Kamu tidak salah. Hinshan. Aku juga minta maaf, semua karena aku. Aran sangat mencintaiku. Membuatmu merasa tersiksa. Kakak, kamu tidak salah. Kamu tidak perlu minta maaf. Yun Qian. Maaf ya. Aku yang salah tangani ini. Tidak apa-apa. Harusnya ada 1 orang lagi juga ingin dengar permintaan maaf kalian. Halo, selamat siang. Saya Yun Qian. Mantan istri Hiran. Ada yang bisa saya bantu? Istrimu, Suinging, ada di rumah saya. Saya rasa ada hal-hal. Kamu perlu tahu. Apa maksudnya? Suinging, kamu hamil anak Hiran. Suami yang suka memukuli kamu tahu. Apakah dia akan membunuhmu dengan keji? Suami. Su Yingying, aku ingin kamu mati. Suami, kenapa kamu datang?
Kenapa aku datang? Lihat saja apa yang kamu lakukan di belakangku. Halo, apa kabar? Saya adalah Yun Qian, mantannya Hiran. Ada urusan apa? Istrimu, Su Yinging, sekarang di rumahku. Ada beberapa hal yang perlu kamu tahu. Aku yang mengundangnya. Bukankah kalian ingin minta maaf? Kamu harus bicara dengan suamimu tentang apa yang kamu lakukan di belakangnya. Yun Qian Hila. Bagaimana bisa mengacaukan? Jangan banyak bicara, ayo. Minta maaf padaku tidak cukup, suamimu juga berhak tahu. Kalian berdua jelaskan kenapa mencari donor sperma dari kenalan. Tidak benar. Bukan seorang kenalan. Izinkan saya memperkenalkan. Mereka adalah sepasang kekasih yang telah saling mencintai selama bertahun-tahun, menjadi cahaya bagi satu sama lain. Suamiku, dengarkan penjelasanku. Ini tidak seperti yang kau pikirkan. Apa yang kamu pikirkan? Apa asyiknya berbohong seperti ini? Donasi sperma buatan yang kamu sebutkan sebenarnya tentang menemukan cinta pertamamu untuk punya anak. Saudari Yinging, apakah Anda baik-baik saja? Zhang Lin. Saya melakukan ini dengan salah. Seharusnya tidak setuju dengan. Pinjamkan spermanya. Kamu tidak seharusnya memukulnya, pukul aku saja. Pasangan tak bermoral. Kamu tidur dengannya bertahun-tahun, belum cukup, bantu besarkan anak kalian? Zhang Lin. Kamu salah bicara. Yinging kan istri kamu, aku cuma pinjam spermanya. Bukan berselingkuh. Kamu masih ingat dia itu istriku? Dengar tidak? Bagi mereka berdua, melahirkan anak tidak dianggap selingkuh. Diam kamu. Pen. Ini belum bisa dibilang selingkuh, kan? Saat takut petir, dia yang cari kamu, kan? Dan saat marah sama aku, dia juga cari kamu, kan? Kamu sudah hampir jadi suami kedua. Kenapa memukulnya? Kalau mau marah, marahi diri sendiri yang gak bisa punya anak. Kenapa gak cari orang lain? Harus dia yang bikin aku kesal. Kenapa aku harus cari orang asing buat punya anak? Aku cuma mau bersama orang yang aku cintai. Ada salahnya? Akhirnya kamu mengaku. Suamiku bukan budgeted. Aku. Aku akan pergi dari hidupmu. Yun Qian, kamu mau kemana? Muak dengan drama ini, pulang ke orang tua. Aku kirim surat cerai. Ingat untuk tanda tangan. Jangan menyesal kalau kamu pergi. Menyesal? Harusnya berterima kasih padamu. Terima kasih atas ketidakmaluanmu, membuatku sadar. Tanpa kamu, hidupku pasti lebih... Ren. Qian, ada apa? Kok kamu pukul anak dan mau cerai? Heran donorkan sperma ke mantannya. Hamil 1 anak. Apa? Hal sehina itu pun dia bisa lakukan. Bagus, Anak bodoh. Aku udah bilang cowok ini gak bisa diandalkan. Kejar dia 7 tahun. Susah payah baru bisa bersama. Orang tua tidak menghentikanmu. Ayah. Ibu. Aku salah. Gas dapur sudah diperbaiki. Aku. Gas dapur tantri perbaiki. Aku. Kinyu, terima kasih telah bekerja keras. Ini, Tante. Tidak apa-apa, Tante Chen. Kalian ngobrol aja dulu. Aku pergi duluan. Lain kali kalau ada waktu, aku mampir lagi. Xiaoqin, biar aku antar kamu. Oke. Makasih ya. MA. Ini tukang yang kamu panggil? Tukang apa? Apa kamu tidak mengenalnya lagi? Dia Kinyu. Anak dari sahabatku. Qian, panggil Kinyu kakak. Itu dia. Dia sepertinya berbeda. Bukan hanya berbeda.
Sekarang orang terkaya di Yun Cheng. Presiden dari grup Kin. Kin Yu anak yang baik. Bijaksana dan berbakti. Dia jadi presiden, datang mengunjungi aku dan ayahmu. Bahkan bantu aku memperbaiki ini dan itu. Kamu tahu, kalau bukan karena kamu sangat fokus pada Hiran, lebih baik serahkan kamu pada Qin Yu, baru tenang. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Qin Yu punya kedudukan yang sangat tinggi. Aku mana bisa sepadan dengan apa lagi? Aku baru bercerai, tidak punya pikiran untuk itu. Paman, mobil akan datang menjemputku, kamu antar sampai sini. Baik, hati-hati ya. Baik, terima kasih, Paman. Halo Presdir. Dia sudah bercerai? Buat nyonya bersiap. Aku mau menikah. Aku setuju untuk bercerai. Hari ini aku datang untuk mengajakmu urus perceraian. Masuk mobil. Duduk di belakang. Jangan salah paham, itu barang Kak Yingyi. Aku tahu. Sebelum menikah atau sekarang. Jok depanmu miliknya, kan? Cepat jalan. Saya buru-buru ingin cerai. Apa maksudmu? Bukankah cerai, kenapa kesini? Yun Chen. Kau benar-benar ingin cerai denganku. Kalau tidak, apa dong? Kalau kamu benar-benar segitu santai, tak mungkin mengemis selama 7 tahun. Sudah berhenti berpura-pura. Kamu hanya ingin aku lebih peduli padamu, kan? Biar kamu peduli kepadaku. Hiran, dulu nggak sadar kamu narsis. Sudahlah, berkata lebih banyak nggak ada gunanya. Masalah ini selesai. Tapi hari ini, harus pergi dan minta maaf kepada Kak Yingying berlutut. Berlutut dan minta maaf. Berkelahi karena kamu dan masuk kantor polisi. Anak kaking ing juga Hailong. Kamu seharusnya minta maaf. Tidak ada lagi. Itu memang pantas untuknya. Ingin aku minta maaf. Kenapa harus? Yingin keguguran karena kamu. Hampir bercerai juga. Meminta kamu maaf saja sudah menyusahkan? Hampir bercerai juga. Meminta maaf sudah menyusahkan? Hiran. Kenapa dulu aku nggak sadar kalau kamu nggak tahu malu? Aku minta maaf? Kamu harus minta maaf. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Akhirnya kamu datang. Penjahat. Kau membunuh anak. Membuatku gagal jadi ibu. Aku akan memukulmu sampai mati. Sadari inging. Tubuhmu belum pulih. Saya memintanya berlutut dan kamu bergegas. Berlututlah dan minta maaf kepada Suster Yingying. Mimpi. Ini bukan terserah Anda. Meminta Biarkan aku. Wanita kejam kamu. Sudah membunuh anakku. Merasa puas, ya? Ya. Aku mau anakmu mati. Biar kamu dan Hiran mati. Diamlah, berhenti bicara, cepat minta maaf. Hiran. Kamu suruh istrimu berlutut. Minta maaf keselingkuhanmu. Kamu memang hebat. Kamu masih berani memfitnah aku. Siapa yang kamu bilang wanita simpanan? Kamu tidak cocok bersaing denganku. Heran sejak awal. Selalu mencintaiku. Dia menikah denganmu. Itu adalah kasih sayang untukmu. Kamu benar-benar menganggap dirimu penting. Semua orang yang tahu dan tetap jadi yang ketiga. Yang merusak keluarga orang lain. Akan terkena karma. Dalam sebuah hubungan. Yang tidak dicintai adalah orang ketiga. Sekarang kamu beritahu saya, siapa sebenarnya orang ketiga?
Hui. Kita adalah pasangan sah. Kamu pakai suami orang lain untuk punya anak. Katakan, siapa orang ketiga? Kakinging. Sudah, lupakan. Yun Qian itu keras kepala, kalau terus begini akan bermasalah. Sudah, lupakan. Anak kita yang dia sebabkan mati. Kau mau biarkan begitu saja? Bawa masuk. Apa yang mau kamu lakukan? Saya cuma pinjam 1 sperma dari suami kamu. Kamu pasti nggak tahan. Kalau aku bikin kamu hamil anak dari orang bodoh itu, apa yang akan kamu lakukan? Bu, terima kasih sudah mau bantu aku melamar. Anak bodoh. Kalau suka kian-kian, bilang ke ibu dari dulu. Selama ini, ibu kira kamu nggak tertarik sama cewek. Dulu hati Yun Qian buat Hiran. Jadi saya memilih untuk menghormatinya. Tapi sekarang Hiran menyakitinya. Dia memilih bercerai. Aku tidak akan melepaskannya. Aku tidak akan membiarkan dia terluka lagi. Jangan khawatir, kian-kian dibesarkan olehku. Aku juga menyukainya. Menant tu péremption ini. Aku akan memesannya. Paman Yun, Bibi Chen, apa kalian lakukan? Xiao Qin, kamu datang tepat waktu. Pagi tadi Kian-Kian cerai Hiran. Belum kembali. Telepon juga nggak bisa. Apa? Kami juga hubungi kantor sipil. Katanya mereka nggak ada ke sana. Kamu bilang, kian-kian nggak kenapa-napa kan? Paman Bibi, jangan khawatir. Serahkan pada saya. Kerahkan semua orang, meskipun harus mencari seluruh kota Yun. Pasti kita temukan dia. Kakinging. Jangan lakukan ini. Ini melanggar hukum. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan saya. Kakining. Jangan gegabah. Aku akan memintanya minta maaf padamu. Hiran. Kamu diam saja dan lihat. Lihat bagaimana aku menyiksa orang yang membunuh anak kita. Orang-orang, copot bajunya. Jangan lepaskan aku. Yun Qian. Kakinging. Aku mohon lepaskan dia. Aku pastikan dia meminta maaf padamu, mohon. Kenapa? Peduli ya. Sudah menikah 2 tahun lebih. Apa kamu benar-benar jadi cinta padanya? Aku. Tadi kan kamu bicara keras. Cuma diinjak sepatu hak tinggi sedikit. Kenapa kamu lari? Tolong jangan. Sekarang baru tahu minta ampun. Terlambat. Kamu menyebabkan aku mati. Aku ingin kamu lebih menderita daripada mati. Ayo, bro. Ajak si jalang ini bermain yang menyenangkan. Hei, bagus sekali. Semua berhenti. Semua berhenti. Lepaskan, lepaskan. Yun Qian. Qin. Qin Yu. Maaf, aku terlambat. Tangkap mereka. Kalian mau apa? Lepaskan aku, lepaskan aku. Tampar wajahnya. Iya. Berani sekali memukulku. Siapa kalian sebenarnya? Kenapa memukulku? Siapa kami?
di kota Yun ini dan ada yang tidak tahu grup Qin dari keluarga Qin. Grup Qin. Kamu presiden grup Qin. Orang terkaya di kota Yun, Qin Yu. Kamu mau bawa dia kemana? Turunkan dia untukku. Biarkan aku melepaskannya. Dari mana Anda mendapatkan kualifikasinya? Hal yang paling aku sesali dalam hidupku. Biarkan saja dia menikahimu. Anda. Apa yang akan kamu lakukan? Karena kamu suka meminjam sperma untuk punya anak. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Kalau dia tidak hamil, saya akan menanyakan kamu. Itu presiden. Jangan. Tunggu sebentar. Hiran, bantu saya. Pak Chin. Saya melepaskanmu. Karena Yun Qian pernah menyukaimu. Jangan mencari kematian sendiri. Horan tolong selamatkan aku, Horan. Yinging, aku sudah menasihatimu sebelumnya. Kamulah yang keras kepala, masih ingin menggunakan orang bodoh ini. Apa maksudmu? Aku sedang membalas dendam untuk anak kita yang sudah meninggal. Apa kamu ingin melepaskan diri dari tanggung jawab sekarang? Anaknya sudah tiada. Haruskah kita menyalahkan Yun Qian? Itu salah kita. Kalau saja aku tidak tergerak mendonorkan sperma padamu, semuanya tidak akan jadi seperti ini. Sekarang kamu menyalahkanku, benar? Apakah hatimu berpihak padanya? Betul sekali. Baru saja aku memahami hatiku yang sebenarnya. Sadar betapa pentingnya dia bagiku. Hiran. Kamu mau pergi kemana? Kamu mau meninggalkanku untuk mencari Yun Qian, kan? Aku memang mau mencarinya dulu. Aku selalu berpikir kamu orang yang baik. Baru hari ini aku sadar hatimu sungguh jahat. Tanggung sendiri consequences. Kamu sendirian. Dia berlari, dasar bajingan. Dia berlari, selamatkan aku. Presiden memerintahkan, jika Nona Su tidak hamil, kami bertanggung jawab. Semua berpegangan. Dia berlari menyelamatkanku. Biarkan aku masuk. Biarkan dia masuk. Singkirkan tangan kotormu dari istriku. Istri. Dia berlari. Kalau tidak salah ingat. Hari ini Yunan pergi untuk bercerai denganmu, kan? Kalau memang akan bercerai, berani-beraninya kamu panggil dia istri. Apa yang sudah kamu lakukan padanya selama bertahun-tahun? Apa hakmu untuk menyuruhku melepaskan? Apa sebenarnya hubunganmu dengan Yunan? Apa yang kamu ingin lakukan padanya? Aku hanya orang biasa baginya. Hanya seorang pengagum. Kamu adalah presiden grup Qin, taipan kaya di kota Yun, sementara Yun Qian hanyalah wanita yang sudah menikah dan punya anak. Kamu akan tertarik padanya? Bagimu, mungkin dia tidak berarti apa-apa. Sejak bertahun-tahun yang lalu, dia selalu menjadi satu-satunya bagiku. Jadi, dia berlari. Karena kamu tidak tahu bagaimana menghargai. Jangan salahkan aku karena mencurinya. Tahukah sudah berapa lama dia menyukaiku? Dia mendekatiku saat remaja. 7 tahun. Bahkan jika kita punya masalah sekarang. Bahkan jika Anda punya uang. Kau ingin merebutnya? Ya. Bajingan menyumbang sperma kepada majikan untuk memiliki anak. Orang brengsek yang memaksa istrinya berlutut pada selingkuhannya. Kamu sudah tidak punya kesempatan. Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu pura-pura lakukan? Hiran. Apa yang sedang kamu lakukan? Yun Qian, kamu sudah sadar aku. Bagaimana kamu berani memukul Qin Yu?
Yun Qian, Kamu baik-baik saja, kamu tidak terluka, kan? aku baik-baik saja. Tidak sakit. Yun Qian. Aku tidak menyentuhnya, dia berpura-pura. Jauhi dia, punya niat buruk. Dia punya niat buruk atau kamu? Kamu pura-pura cerai. Pergi ke tempat swinging. Biarkan dia siksa aku. Sekarang berani menyakiti penyelamat. Hiran. Aku nggak punya emosi? Yun Qian. Kamu salah paham padaku. Aku nggak menyangka Yinging Jie dia. Aku nggak menyangka. Su Inging Beja de Hila. Aku bawa kamu ke sana cuma mau kamu minta maaf padanya. Itu dia. Dia menjebakku. Yun Qian, kamu keliru. Ini semua salahku. Aku melukai Su Yinging. Heran aku minta maaf. Tapi aku ingin merawatmu, jadi aku menolak. Membuat Heran marah dan bertindak impulsif. Aku baik saja, tidak sakit. Bajingan, apa yang kau omongkan? Diam. Heran. Kenapa kamu tidak tahu malu? Kenapa? Memintaku minta maaf pada wanita selingkuhanmu, sekarang menyuruh penyelamatku minta maaf padanya. Bukan Beja tu Yun Qian. Iran. Ayah. Memanggilku apa? Kau memanggilku apa? Ayah mertua. Memanggilku apa? Paman Yun. Sebentar lagi bercerai dengan putriku. Jangan sok akrab. Pak Yun. Aku tidak ingin bercerai dengan Yun Qian. Yang punya anak dengan orang ketiga adalah kamu. Yang tidak mau bercerai kamu. Bagaimana? Putri kami harus ditindas olehmu. Dipanggil datang pergi sesukamu. Pantas ditindas, ya? Bukan, Bu. Qian sudah mau bercerai denganmu. Siapa ibumu? Paman. Bibi. Pagi. Yu kecil, berkat kamu, Qian bisa aman. Bibi. Ini sudah tugas saya. Ada apa? Kamu terluka. Dipukuli oleh Hiran. Apa? Hiran. Kamu mengira keluarga kami mudah ditindas. Berani sekali kamu memukul Xiao Yu. Tidak, Paman, tidak memukulnya. Itu Jia berpura-pura. Sekarang juga pergilah dari sini. Keluarga kami tidak menyambutmu. Seseorang datang. Tunggu, Seseorang datang. tunggu. Shallow. Aku tahu tidak tega. Kamu salah paham. Ayah, bawa perjanjian cerai? Sudah bawa. Ambil. Jangan paksa ke pengadilan. Tanda tangani. Lalu pergi. Yun Qian. Benar-benar ingin bercerai dengan saya. Hanya karena dia. Apa yang kau tunjuk? Karena dia. Hiran. Jangan buang tanggung jawab. Cerai karena bias dan tak tahu malu. Hatiku sudah mati. Kita tidak bisa kembali. Mengerti? Tidak. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Qin Yu. Kumohon padamu. Baik. Seseorang datang. Mau apa? Lepaskan aku. Cuma segini caranya. Mau rebut apa dariku? Bawa dia pergi. Suruh dia tanda tangan. Lalu biarkan dia pergi. Ya, Bajingan. Lepaskan aku. Qin Yu. Wajahmu baik-baik saja kan? Maaf ya, semua ini karena aku. Benar-benar tidak apa-apa. Hiran tidak memukulku. Aku sengaja. Apa? Aku ingin membuatnya merasakan difitnah. Rasanya tak bisa membela diri, demi membela dirimu. Kamu. Xiao Yu, kali ini berkat kamu. Tante boleh tanya, kamu sudah suka gadis belum? Ngomong apa sih? Ada, Tante. Dan sebentar lagi mau nikah. Apa? Kamu mau nikah ya? Jangan banyak ngomong. Xiao Yu, boleh tanya, anak gadis dari kilo agamana? Putrimu. Ah. Yun Qian. Aku suka kamu. Maukah kamu menikah denganku? Ini. Mungkin agak tiba-tiba. Tapi ini bukan sekedar dorongan hati. Melainkan sudah direncanakan lama. Boleh.
Tapi, saya sudah menikah dan punya anak. Kamu presiden grup Kin dan orang terkaya di Yuncheng. Kenapa kamu bisa? Aku tidak peduli. Keluarga kami juga tidak peduli. Kemarin aku dan ibuku. Aku mau melamar ke rumahmu. Kebetulan kamu mengalami kecelakaan. Sekarang kamu belum mengenalku dengan baik, aku tak memaksa kamu langsung setuju. Kalau kamu mau, ingin mengajakmu ke rumahku. Ayah, ibu, dan nenekku ingin bertemu denganmu. Pergi saja pergi. Ibu, Tenang. Kita pasti pergi besok. Baik. Besok aku jemput kamu. Paman. Bibi. Aku pergi dulu. Kalian cepat istirahat ya. Hati-hati. Besok harus pergi, tahu kan? Hang. Aran, kamu minum kurang sedikit. Aron. Apa yang terjadi? Dengar Ying Ying jadi gila, Shanglin mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Dia pantas dapatkan itu. Bukankah kamu mabuk karena Ying Ying? Kalau bukan karena siapa lagi, pasti bukan karena Yun Qian kan? Iya, karena dia. Sampai kemarin baru aku sadar. Ternyata dia begitu penting bagiku. Tapi semuanya sudah terlambat, dia ingin bercerai denganku. Semuanya sudah terlambat. Aran. Kalau kamu sudah tahu siapa orang yang benar-benar ada di hatimu, kejar dia kembali. Apa gunanya mabuk dan menangis di sini? YK, Aran, Qian menceraikanmu. Hanya ingin membuatmu kesal. Dia mengejarmu 7 tahun, mana mungkin dia melepaskan begitu saja. Benar. Dia mengejarku selama 7 tahun. Dia masih memiliki aku di hatinya. Dia orang berarti lembut dan berlainan kanan. Selama aku bertanya padanya, dia akan berubah pikiran. Kanan. Bertemu dengan wanita muda. Bertemu dengan wanita muda. Aduh. Yunxian, akhirnya aku bertemu denganmu. Ini nenekku. Halo nenek. Hai cucu mantuku yang baik. Nenek, aku dan Yun Qian belum menikah. Wah, anak ini, aku suka. Menikah itu soal waktu, ayolah cepat masuk ke dalam. Ini harta warisan keluarga Qin, ayo cepat pakai. Nenek, ini berharga, aku tidak bisa terima. Hanya gelang saja, tidak ada yang tak bisa diterima. Kamu adalah nyonya keluarga Qin. Anak bodoh. Kenapa menangis? Aku dan ibumu bersahabat. Waktu kecil, aku dan kamu serta Qin Yu bertunangan muda. Di hatiku, kamu adalah menantu terbaik. Bawa masuk. Qian, Akutidak Tayu Apayang Kosuka. Aku beli semua merek tas, banyak di villa, ambil saja sesukamu. Ini 10% saham perusahaan Qin. Tidak banyak, hanya sedikit tanda dari keluarga Qin. Semoga kamu tidak merendahkan. Ini 10% saham dari grup Qin kami. Tidak banyak, hanya sedikit perhatian dari keluarga Qin. Semoga kamu tidak merendahkan. Anak bodoh, cepat terima. Jika nanti Qin Yu nakal sama kamu, bilang saja ke nenek. Nenek akan membela kamu. Yun Qian. Sejak pertama bertemu, aku sudah memutuskan untuk sepanjang hidupku. Hanya akan menikahi kamu, sekarang langit akhirnya memberi aku kesempatan ini. Kamu mau menikah denganku? Aku mau.
Siapa sih? Ayah. Om Yun. Ada apa? Sejak Yun Qian cerai denganku, sebulan dia tak mau bertemu denganku. Kamu juga tahu sudah cerai. Mangangu agit un tukapa. Paman Yun. Biarkan bertemu Yun Qian, ada sesuatu ingin dikatakan padanya. Tidak ada yang perlu dibicarakan dengan cepat pergi sejauh mungkin. Paman. Muncul lagi sekitar rumah saya akan menelepon polisi. Paman Yun. Biarkan saya bertemunya. Hanya sekali saja. Mau ketemu Qian, kan? Sekarang pergi ke kantor catatan sipil. Paman Yun. Ketemu Yun Qian. Kenapa harus ke kantor catatan sipil? Mau ketemu Qian, kan? Sekarang pergi ke kantor catatan sipil. Paman Yun. Ketemu Yun Qian. Kenapa ke kantor catatan sipil? Tentu saja karena hari ini Qian pergi mengambil surat nikah. Kalau pergi sekarang, masih sempat. Siapa tahu, masih bisa lihat mereka ambil surat nikah. Siapa? Dengan siapa dia menikah? Siapa lagi? Presiden grup Qin. Orang terkaya di Yuncheng, Qin Yu. Anak ini benar-benar berbakti dan bijaksana. Punya duit juga. Jo le Bibec, Daripada Beberapa Oran. Jauh lebih baik. Tidak mungkin. Tidak mungkin, aku tidak percaya. Kenapa mau menikah? Aku harus mencarinya. Ayo, masuklah. Yun Qian. Yun Qian. Kamu dan dia datang ke sini buat APA. Ke kantor catatan sipil, ngapain lagi? Pastinya untuk ambil surat. Tidak mungkin. Kamu benar-benar mau nikah? Aku nikah, ada masalah? Kalian baru kenal berapa lama? Baru 1 bulan, sudah mau nikah. Hiran. Kalau bicara soal waktu, aku mengenal Yun Qian lebih awal dan menyukainya lebih lama dari kamu. Diam. Di hati Yun Qian hanya ada aku. Memaksa orang menikah denganmu tidak berarti. Siapa bilang dia yang memaksa aku menikah? Maksudnya APA? Yun Qian. Apa kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Kalau tidak, bagaimana? Aku takkan menikahi orang tak kucintai. Tidak mungkin lah. 7 tahun cinta kita berarti apa? Sudah lupa? Masih berani membicarakan 7 tahun. Aku sudah mengabdi kepadamu selama 7 tahun. 7 tahun, kamu anggap aku tak berharga dan menginjakku tanah. Adalah Qin Yu. Yang menarikku kembali, dia lembut dan perhatian dari awal aku seorang. Tidak seperti gadis idamanmu. Jika itu kamu akan cinta siapa? Yun Qian. Yun Qian. Aku tahu salahku, sekarang sadar pentingnya kamu bagiku. Beri aku kesempatan lagi ya. Hiran, sadarlah. Beberapa orang terlewatkan tidak kembali, kita sudah bercerai, semua sudah berlalu. Tidak mungkin. Pasti bohong, kan gunakan dia buat aku marah, kan? Tak ada harapan. Ayo pergi, tidak usah pedulikan dia, kita ke catatan sipil. Yun Qian. Aku mohon, jangan pergi, ya? Berikan aku 1 kesempatan. Aku pasti akan mencintaimu dengan baik, oke? Apakah kamu akan menyesal? Apakah kamu akan menyesal? Jika iya, kita bisa menunda pernikahan. Aku tidak menyesal bertemu kamu. Tidak akan menyesal dengan keputusan apapun yang kuambil. Kalau begitu, seumur hidup ini, aku tidak akan menyerah. Baiklah. Bawa dia pergi. Jangan biarkan dia muncul lagi di Cloud City. Yun Qian. Ayo pergi. Jangan ganggu presiden dan istrinya di hari besar mereka, pergi sejauh mungkin. Aku benar-benar kehilangan dia. Sayang, Mama bantu kamu tidur ya. Maaf, Bapak Sang. Kondisi kesehatan istri Anda tidak berdaya, bisa tetap di rumah sakit.
Beristirahat dengan tenang. Untuk dia, ini juga bukan hal yang buruk. Saya sudah bercerai dengannya. Jangan panggil dia istri lagi. Ya. Istri siapa yang secantik ini ya? Pelan-pelan, jangan tekan perut. Aku mau. Jangan bercanda. Aku tahu. Apa? Aku bilang. Ada anak. Ada. Ada anak. Aku akan jadi ayah. Aku akan jadi ayah. Aku akan jadi ayah.